Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Dadi Siondi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, dan sudah bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ya, karena kita belajar untuk menjadi orang yang normal, gitu kan? Saya yakin teman-teman bisa lah, bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan, bisa beradaptasi dengan makanan, bisa beradaptasi dengan sensasi yang dirasakan oleh teman-teman pada saat ini. Nah, teman-teman, kita memang penderitaan anxiety itu banyak sekali yang dirasa. Kita penderitaan anxiety itu banyak sekali yang memang tidak bisa dipikirkan oleh kita. Kita penderitaan anxiety itu kadang-kadang merasakan keanehan-keanehan dalam tubuh kita. Entah itu sakit, entah itu perasaan was-was, entah itu kebingungan, entah itu perasaan aneh di dalam tubuh kita, karena memang kita sendiri yang merasakan. Nah, di video yang ini, ya, saya menceritakan tentang kemarin saya kambuh. Dan selang seharinya saya udah biasa lagi. Karena memang kambuhnya di sini sengaja, gitu kan? Sengaja dibuat oleh saya. Ya. Dan itu bukan kambuhnya dari anxiety, gitu kan? Bukan kambuhnya dari kecemasan saya, tapi memang itu perilaku hidup yang memang kurang bagus, gitu kan? Perilaku hidup yang memang kurang baik yang diperbuat oleh saya, ya, yang menyebabkan ya saya wajarlah kena sakit, gitu kan? Karena orang normal pun ada rasa sakit itu. Nah, teman-teman, di video ini saya akan mengutip perkataan saya dulu banget ya. Jadi kita berpura-pura tidak sakit. Kita berbohong pada diri sendiri. Kita belajar menutup diri sendiri kita bahwa kita itu memang lagi merasakan sensasi yang sangat luar biasa. Lagi merasakan hal-hal yang memang sangat luar biasa. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau misalkan kita memang mau bangkit, kalau misalkan kita mau sembuh, mau mengurangi sensasi, kita harus berpura-pura. Berpura-pura bahwa kita itu memang baik-baik saja. Berpura-pura bahwa kita memang sehat-sehat saja. Karena dengan berpura-pura itu sendiri, kita akan menjadi orang yang sehat. Kita akan menjadi orang yang membodoh amatkan sensasi yang dirasakan oleh kita. Dulu saya gitu teman-teman. 1 tahun saya sakit, 2 tahun saya sakit. Nah, yang tahun terakhirnya itu teman-teman, akhirnya saya pura-pura sehat. Apapun yang dirasakan oleh saya biarkan aja. Saya diemin, saya enggak pikirin, saya netralin saja. Dan ternyata benar. Gitu kan, ternyata benar. Saya itu memang baik-baik saja. Jadi ceritanya, ya kan sebetulnya udah cerita. Mungkin teman-teman berobat belum full ya kayak saya. Kalau saya udah full banget. Sama dengan Kang Prima. Teman-teman ngerasain nggak sakitnya rekam medis kita dilempar sama dokter ke muka kita? Saya pernah ngerasain itu. Jadi saking kayaknya bosan nih dokter menghadapi saya. Jadi kita itu kan menjadi orang yang sangat berpengetahuan tinggi tentang kesehatan. Tentang obat, tentang kesehatan, gitu kan. Atau tentang jenis penyakit, gitu kan. Bayangin teman-teman, saya berobat itu ke rumah sakit sampai entah 15 kali, entah berapa. Jadi gitu, Bapak ini sebetulnya sakit apa sih? Kan awal pertama kali saya kena itu kan saya bilangnya asam lambung. Diobatin kan, ya diobatin jenis-jenis pokoknya yang dari obat generik dari dokter itu saya dikasih, tetap nggak mempan gitu. Nah akhirnya kan mungkin saya waktu itu masih anxiety-nya tinggi, lari ke dada sakit. Saya berobat lagi, sakit apa lagi pak? Kan waktu itu saya minta rujukan dari klinik ke sana. Sakit apa lagi pak? Saya sakit dada pak. Udah berapa hari? Udah seminggu ini saya minta di ronsen, saya minta di EKG. Di EKG saya
di EKG, di ronsen, hasilnya normal. Nah, minggu kemudian saya sakit lagi nih, mata blur nih mata saya. Penglihatan kayaknya kabur banget. Berobat lagi kan saya tuh. Bapak sakit apa lagi? Saya sakit mata Pak, kata saya. Ke situ juga, alnya sering berulang kali. Nah, terakhir kalinya tuh saya datang. Waktu itu saya sakit kepala. Apalagi Pak, kayaknya kemarin Bapak baru kesini katanya. Sekarang udah kesini lagi. Beda lagi Bapak sakitnya. Beda Pak, kata saya. Sekarang saya sakit kepala. Akhirnya mungkin dia udah ini sama saya. Pak, Bapak itu nggak sakit, mau digimanain lagi katanya. Bapak sakitnya bukan di fisik Bapak, tapi di sini katanya. Di otak Bapak itu yang sakitnya yang harus dibenerin. Itu rekaman di saya dilempar. Udah, Bapak itu terlalu pintar ngomong dengan saya. Mungkin hanya perkataan Tuhan saja yang mungkin didengar oleh Bapak. Ya memang kita menjadi orang yang sangat sensitif sekali ya terhadap nama penyakit, nama jenis penyakit, obat sampai kita hafal gitu kan. Dengan seperti itu. Nah, dari situ saya belajar bagaimana sih kita berbohong pada diri sendiri supaya kita terlihat sehat. Jadi bagaimana saya berbohong supaya orang lain ketika bertanya pada diri kita, kita kelihatan cerah aja atau misalkan tidak layu lagi. Karena berbohong pada diri sendiri itu penting. Kalau berpura-pura kita kuat, berpura-pura kita sehat itu perlu. Karena pada kenyataannya kita itu memang sehat. Kenyataannya kita itu memang tidak ada apa-apa di dalam tubuh kita. Hanya sebatas pikiran saja yang memang betul-betul ya mengontrol diri kita. Yang menyebabkan kita itu mempunyai rasa yang berlebih di dalam tubuh kita. Gitu kan? Saya sih berharap sama teman-teman sudah menyadari bahwa memang kekuatan pikiran itu sangat kuat sekali untuk mempengaruhi fisik kita. Yang menyebabkan fisik kita itu cepat drop, imun kita turun, kemudian kita juga tidak semangat lagi. Nah, gitu kan. Saya bangkit setelah tahu ini adalah pikiran dari saya. Saya keluar dari zona ini setelah saya tahu bahwa ini pikiran saya kurang bagus. Ya, dulu kan saya takut makan. Makan ini saya mikir, makan itu saya mikir. Kalau sekarang itu dipikirinnya itu bagaimana menikmati makanan ini. Nasi goreng jam 11 malam pedas kan enak tuh. Ya gitu kan. Durian juga enak tuh. Gitu. Nah jadi dipikirannya sekarang saya begitu. Jadi saya udahlah kata saya. Saya udah menyehatkan diri sendiri aja. Jadi obatnya kan ada di diri kita. Ada di dalam pikiran kita. Bagaimana kita membangun, bagaimana kita membiasakan diri kita supaya baik. Bagaimana kita membuat diri kita supaya bagus. Bagaimana membuat diri kita supaya bangkit. Saya pernah merasakan kok di posisi teman-teman. Bagaimana takutnya mendengar suara hujan. Bagaimana takut mendengar suara burung kuik-kuik dan sebagainya. Ya, itu kan hanya dari pikiran saja yang berubah ke fisik. Jadi berusaha untuk menyehatkan diri sendiri. Karena yang ada di dalam tubuh kita ini, yang tahu itu diri kita. Gitu kan? Yang tahu itu diri kita. Lalu bagaimana orang dengan gastritis atau dengan yang punya organik? Nah, kalau yang punya organik berdasarkan dokter ya berarti benar. Itu harus sedikit menjaga makanan. Apa nih pesan dokter? Dan jangan salah teman-teman, walaupun organik, ceritanya kemarin saya ngerjain pekerjaan yang memang di luar sekolah saya. Ada nih bapak-bapak, namanya Pak Samudi. Nah, jadi Pak Samudi itu salah satu pekerja di situ. Dia cerita sama saya, kan saya itu nggak ngopi. Saya kan kata dia bilang, nggak ngopi Pak Dedi. Enggak kata saya. Kenapa? Ih udah lama saya mah nggak ngopi. Kalau ngopi saya mah suka sakit nih ulu hati gini kan gitu. Karena memang saya kalau ngopi itu apa kafein gitu ya kerasa. Tapi cuma sebentar sih. Cuma saya udahlah nggak mau ngopi lagi. Pernah ngopi gitu kan. Emang kenapa? Dulu sih saya punya riwayat pencernaan Pak. Pasam kata saya. Katanya Pak. Saya mah dari pemuda sampai sekarang masih ada itu pencernaan. Kata dia. Saya mah koma katanya Pak.
Berapa bulan nggak bisa bangkit-bangkit. Buset kata saya. Yang bener Pak, iya. Kata dokter lambung saya bermasalah. Udah di endoskopi Pak. Wah udah saya. Udah 3 kali endoskopi. Udah 3 kali kolonoskopi dan itu hasilnya sama perut. Tapi tetap saya makan durian, makan kopi. Waduh kata saya. Kalau itu sih saya nggak berani kata saya. Emang Bapak nggak ngerasain apa-apa? Ya kata dia katanya. Kalau urusan sakit mah nanti katanya. Yang penting mas saya menikmati. Emang dia itu ngerokok, ngopi. Sehari itu aja, saya cuma minum teh manis ya 1 kali. Dia ngopi itu 3 kali. Gitu kan. Padahal saya cerita dia memang luar biasa. Puluhan tahun dia sakit pencernaan itu. Aneh kata saya juga. Tapi ini jangan ditiru. Jangan ditiru oleh emang orang yang memang kurang cocok gitu kan. Kalau kata saya ini dia cocok makanan apapun gitu kan. Dia makan pedas cocok. Kalau saya sih makan pedas cocok karena tiap hari saya makan ayam geprek enak tuh. Siang-siang makan pedas, luar biasa Pak. Ya, apalagi ayam geprek. Nah, dari cerita Pak Samudi tadi saya banyak belajar bahwa memang setiap orang itu beda ya di dalam perutnya. Ada yang bisa menerima makanan A, ada yang tidak bisa menerima makanan B. Nah, kadang-kadang kita berbeda tuh. Contoh saya kecil ya. Dulu saya katanya makan pisang Ambon bagus. Saya makan pisang Ambon. Wow, ngedereg-deg hati saya. Ya perut saya gitu kan, gak enak banget. Nah, jadi dari sini kita perlu banyak pengetahuan tentang makanan. Nah, bagaimana sih kita supaya caranya tahu? Jadi udah makan aja dengan cara kita berpura kuat. Kan biasanya gini teman-teman. Kalau kita salah makan kan langsung nih. Kayak kemarin saya makan kacang tanah tuh. Banyak saya 1 liter itu kayaknya makan. Dan hasilnya apa? Mancur gitu. Ke ini saya ke pencernaan saya BAB-nya sangat lancar gitu. Nah, itu berarti kan kurang cocok. Ya. Nah, dari situ saya tahu nih, kata saya, kalau misalkan banyak-banyak yang berlebihan kurang baik. Saran saya kepada teman-teman, coba dulu. Biasanya kalau memang tidak cocok, jadi ketika kita makan, jangan lalu dipikirin tuh makanannya. Biar masuk aja dulu ke pencernaan kita, biar masuk aja dulu ke dalam tubuh kita. Nanti rasakan 1 jam. Kalau nggak rasakan 1 hari. Nyesek enggak? Kan biasanya suka nyesek tuh. Kayak naik gitu, kayak ketekan. Kalau misalkan kayak naik, kayak ketekan, berarti kurang cocok. Lepas tuh 1 gitu. Kita tidak akan tahu mana makanan yang cocok, mana yang tidak kalau tidak mencoba. Tapi ada orang yang mencoba tapi dibarengi pikiran, biasanya tetap ngaruh gitu kan. Kalau misalkan nggak dibarengi dengan pikiran, biasanya nggak ngaruh. Itu sih sederhana saya. Jadi kita belajarlah berpura-pura baik, berpura-pura kuat. Jadi ketemu dengan orang, jangan nyeritain penyakitnya. Kayak saya. Saya dulu juga itu ketemu orang, saya sakit begini, saya sakit begini. Orang yang kita ceritain emang ketawa aja. Hehehe gitu. Ya, pokoknya berpura-pura kuat. Berbohong pada diri sendiri bahwa kita memang sehat. Gitu kan. Belajar untuk melupakan sensasi, belajar untuk mengontrol kepanikan, belajar untuk coba-coba makanan supaya kita tahu kegiatan kita yang tadinya mungkin tidak bisa keluar rumah, ayolah belajar keluar rumah, kemudian belajar untuk ya bersosialisasi dengan lingkungan dan lain sebagainya. Karena itu penting untuk menumbuhkan rasa percaya pada diri kita. Oke, itu saja ya. Salam sembuh dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.